Anak umur 9 tahun ditemukan tidak bernyawa dengan banyak sekali luka di sekujur tubuhnya. Awalnya banyak yang mengira kasus ini diduga berkaitan dengan persaingan bisnis. Apalagi orang tua korban dikenal sebagai seorang politisi partai dan pebisnis yang cukup sukses. Tapi apa benar itu alasan dibalik hilangnya nyawa anak tersebut? Di video ini saya akan membahas fakta di balik salah satu kasus viral yang akhirnya terungkap. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Kasus ini terjadi di kota Cilegon, Banten. Diawali dengan penemuan seorang anak umur 9 tahun inisialnya MA dalam kondisi yang sangat-sangat mengenaskan. Tubuhnya tergeletak bersimbah cairan warna merah di lantai kamar orang tuanya. Saat itu yang menemukan MA adalah kakaknya yang berinisial D. Karena kebetulan orang tua mereka sedang berada di tempat kerja. D pun sudah pasti panik luar biasa. Dia langsung telepon kedua orang tuanya. Dengan cepat kedua orang tuanya pun pulang ke rumah dan mencoba membawa MA ke rumah sakit lebih dulu. Tapi sayangnya nyawa MA tidak dapat terselamatkan. Orang tuanya pun melaporkan hal ini ke pihak yang berwenang yang kemudian menanggapinya dengan sangat-sangat cepat. Pihak berwenang kemudian meminta tim forensik untuk melakukan pemeriksaan terhadap tubuh tidak bernyawana MA. Sementara pihak yang berwenang juga melakukan penyelidikan di rumah keluarga MA. Mereka menemukan ada beberapa bukti seperti jendela salah satu kamar di rumah tersebut ternyata sudah dicongkel. Diduga pelaku masuk lewat jendela tersebut. Selain itu ditemukan juga bercak cairan tubuh warna merah di brankas yang ada di lantai dasar rumah. Ketika dilakukan pemeriksaan, bercak tubuh tersebut adalah miliknya MA, yang berarti pelaku sempat mencoba untuk membuka brankas setelah menghilangkan nyawanya MA. Pihak berwenang pun langsung menduga kalau motif pelaku adalah pengambilan harta secara paksa. Tapi masalahnya ketika dicek gak ada barang berharga yang hilang di rumah tersebut. Jadi pertanyaannya sekarang, apa sih alasan pelaku menghilangkan nyawanya MA? Belum selesai pertanyaan tersebut terjawab, kasus ini langsung menarik perhatian banyak banget orang, terutama di media sosial. Dan alasannya teman-teman karena latar belakang orang tuanya MA. Ayah MA kita sebut saja inisialnya S. Dikenal sebagai pengusaha dan juga politisi yang terkenal di tempat tinggalnya. Nggak heran teman-teman kok banyak banget orang langsung memperhatikan kasus ini. Mulailah teori-teori bermunculan tentang kenapa MA sampai dihilangkan nyawanya dengan begitu keji. Salah satunya adalah pelaku yang diduga merupakan saingan bisnisnya S, ayahnya MA. Karena bisnisnya S sangat maju, wajar aja kalau banyak yang iri dan ingin bisnisnya hancur. Jadi mereka ingin mengancam S dengan cara menghilangkan nyawa anaknya. Tapi pihak yang berwenang meminta untuk tidak mempercayai hal tersebut karena udah pasti belum ada dasar bukti yang kuat. Pihak yang berwenang meminta semua orang untuk bijak menunggu sampai hasil penyelidikan mereka selesai. Sebenarnya, penyelidikan sempat mengalami kendala karena gak ada hal yang bisa mengidentifikasi pelaku. Dan diduga pelaku ini sangat-sangat rapi dalam melakukan aksinya. Selain itu, walaupun di rumah S ada CCTV, tapi nggak bisa dijadikan bukti. Karena waktu kejadian, kamera CCTV tersebut sedang tidak berfungsi. Pihak yang berwenang pun memutar otak lagi untuk mencari pelakunya. Titik terang pun ditemukan setelah ada rekaman CCTV dari rumah tetangga yang ternyata merekam ke arah jalanan di dekat rumahnya S. Di situ kelihatan pada hari kejadian ada seorang pria yang datang ke rumah S menggunakan sepeda motor warna biru tanpa plat nomor. Diduga pria tersebut berniat supaya pihak berwenang gak bisa melacak kendaraan yang dia kendarai. Pria itu juga memakai pakaian serba hitam dan tertutup, mulai dari helm sampai sarung tangan. Dia pun kemudian memanjat pagar untuk masuk ke dalam rumahnya S.
Setelah sekitar 25 menit, pria tersebut kelihatan nih keluar dan kembali mengendarai motornya dan pergi dari rumahnya S. Pihak berwenang langsung melakukan pencarian dan pelacakan dari kendaraan yang dipakai pria tersebut. Setelah beberapa waktu berlalu, pihak yang berwenang mulai mendapatkan petunjuk. Berawal dari laporan seorang asisten rumah tangga yang saat itu sedang menjaga rumah atasannya. Dia melihat ada seorang pria mencurigakan di ruang tamu. Asisten rumah tangga tersebut sudah pasti panik ketika dia dan sang pria bertatapan. Apalagi teman-teman pria tersebut langsung mengejar sang asisten rumah tangga. Untungnya saat itu asisten rumah tangga tersebut berhasil kabur keluar rumah dan memanggil beberapa orang warga. Warga langsung berkumpul dan pria mencurigakan itu pun terpojok. Pihak berwenang dipanggil dan langsung meringkus sang pria. Ketika dilakukan penangkapan, pria itu memakai pakaian yang sama seperti terduga pelaku dalam kasus penghilangan nyawa MA. Dan saat itu, kendaraan yang digunakan sang pria untuk ke rumah tersebut juga kendaraan yang sama. Ditemukan juga barang-barang yang mencurigakan seperti alat pencongkel, sajam, dan senpi mainan. Pihak yang berwenang pun membawa sang pria ke kantor untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Awalnya sang pria tersebut mengaku kalau dia hanya mengambil barang berharga di rumah orang untuk kemudian dijual lagi. Tapi pihak yang berwenang yakin kalau pria ini juga pelaku dari penghilangan nyawanya MA. Karena ciri-ciri dan barang yang dibawa oleh pria tersebut sama dengan terduga pelaku. Setelah beberapa waktu diinterogasi, akhirnya sang pria pun mengaku kalau dia jugalah pelaku dari penghilangan nyawanya MA. Tapi kenapa pria tersebut sampai menghilangkan nyawa MA? Motifnya apa? Pria tersebut diketahui inisialnya H. H sendiri adalah seorang pegawai pabrik yang ada di kawasan Cilegon. Tapi aslinya H berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Di Cilegon, H tinggal di sebuah rumah kontrakan dan sehari-hari kegiatannya hanya bekerja. Dari pekerjaannya sebagai pegawai pabrik, sebenarnya H bisa mengumpulkan uang dalam jumlah yang cukup besar. Tapi H merasa kalau dia bisa mendapatkan uang lebih banyak lagi. Didukung sang istri yang tinggal di kampung, H melakukan investasi ke sebuah mata uang yang namanya kripto. Nah teman-teman, kripto ini adalah uang digital yang digunakan dan disimpan secara online tanpa bank sebagai perantara. Transaksi kripto dicatat di sistem bernama blockchain, yaitu semacam buku catatan digital bersama yang bisa dilihat banyak orang dan sulit untuk dipalsukan. Kripto bisa digunakan buat kirim uang, beli aset digital, atau investasi. Tapi nilainya bisa naik turun dengan cepat sehingga sangat-sangat beresiko. Karena nggak ada pihak yang menjamin seperti bank, pengguna harus paham cara menyimpan kripto dengan aman. Karena salah langkah sedikit aja bisa membuat uangnya hilang tanpa bisa dikembalikan. H sebenarnya udah tahu resiko-resiko tersebut, tapi tanpa pikir panjang dia tetap berinvestasi. Awalnya memang H untung besar, bahkan sampai berkali-kali lipat dari modal awalnya. Dan masalahnya H belum cukup puas, padahal uang yang sudah dia dapat itu lumayan banyak. Akhirnya H kembali menginvestasikan uangnya di kripto. Tapi sayangnya kali ini H rugi dan bahkan semua uangnya sampai habis. H nggak mau menyerah begitu aja. Dia lagi-lagi ingin berinvestasi kripto. Akhirnya H berhutang ke berbagai bank, pinjaman online, dan juga koperasi kantornya. Karena H yakin kalau sekali ini dia akan kembali untung. Investasinya yang ketiga lagi-lagi H mengalami kerugian. Utangnya pun menumpuk, dia nggak tahu lagi harus melakukan apa. Belum selesai masalahnya, tiba-tiba H kembali mendapat musibah. Dan sekali ini dia didiagnosa mengalami kanker nasofaring yang sudah mencapai stadium 3. Teman-teman, kanker nasofaring adalah kanker yang tumbuh di bagian belakang rongga hidung kita. Tepatnya di area nasofaring, menghubungkan hidung dan juga tenggorokan. Penyakit ini sering sulit terdeteksi di awal, karena gejalanya mirip dengan penyakit ringan. Seperti
Hidung tersumbat di satu sisi, mimisan berulang, telinga terasa penuh, gangguan pendengaran, atau benjolan di leher akibat pembesaran kelenjar getah bening. Nah, pada kasus ini, seperti yang saya bilang, kanker nasofaringnya sudah mencapai stadium 3, yang artinya sel kanker sudah tumbuh cukup besar dan mulai menyebar secara lokal, meskipun belum menjalar jauh ke organ lain. Dan pada tahap ini, tumor biasanya sudah meluas ke jaringan sekitar nasofaring atau menyebar ke kelenjar getah bening di leher dengan ukuran yang cukup besar sehingga gejalanya menjadi jauh lebih jelas. Dalam keadaan seperti itu, terpaksa harus menjalani kemoterapi. Singkatnya, kemoterapi itu adalah pengobatan kanker dengan obat-obatan khusus yang bekerja dengan cara menghilangkan atau menghambat pertumbuhan sel kanker dalam tubuh. Obat ini biasanya diberikan melalui infus, jarum, atau diminum dan dapat menjangkau sel kanker yang tidak terlihat oleh pemeriksaan. Udah pasti ya teman-teman, pengobatan ini memakan biaya yang tidak sedikit. Padahal tadi kondisi ekonominya sedang sangat-sangat buruk. Nggak sanggup lagi kalau terus berobat, padahal penyakitnya sudah sangat parah. Dan akhirnya pun terpikirkan satu cara untuk mengubah nasibnya. Dia berniat untuk masuk secara paksa ke rumah orang lain dan mengambil harta mereka untuk kemudian dijual. Dan sempat mendiskusikan hal tersebut dengan sang istri lewat pesan singkat. Bilang seperti ini, "Sayang, kalau keadaan kita seperti ini terus, saya rela melakukan kejahatan apapun itu." Sang istri pun kaget membalas, "Astaga, kamu yang benar aja." Setelah itu, tanpa menunggu persetujuan sang istri, langsung melancarkan aksinya. Dia membeli beberapa peralatan seperti sajam, senpi, mainan, alat pencongkel, helm, dan juga sarung tangan. Dan juga motor yang akan dia gunakan, pelatnya dia copot dengan harapan nggak bisa dilacak. Dan dari pengakuannya, memilih rumah secara acak untuk dijadikan target kejahatannya. Jadi dia nggak spesifik sebenarnya dalam mengincar rumahnya S. Kebetulan nih katanya, ketika dia keliling mencari target, melihat rumah S yang cukup besar. Dia mengira kalau di dalamnya pasti banyak barang-barang berharga. Untuk mengetahui apakah ada orang di rumah, mencoba menekan bel rumahnya S. Dia menekan bel sebanyak 4 kali dan tidak ada respon. Berpikir, oh rumah ini kosong mungkin. Dia lalu memanjat pagar dan masuk ke rumah lewat jendela kamar ART yang dia congkel. Setelah masuk ke dalam rumah, langsung mencari barang-barang berharga. Dia menemukan ada brankas di lantai dasar rumah, tepatnya di kamarnya S. Coba buka tapi nggak berhasil. Akhirnya naik ke lantai 2 dan masuk ke salah satu kamar yang ternyata merupakan kamar MA alias korban. Dan pada saat itu MA sedang bermain ponsel di atas kasur. Ketika melihat MA, langsung menyuruhnya untuk jangan berisik. Pun menanyakan keberadaan orang tua MA serta kunci brankas. MA bilang orang tuanya sedang tidak ada di rumah. Sedangkan untuk kunci brankas, MA mengaku kalau dia nggak paham soal hal tersebut. Bagaimanapun MA masih anak-anak. MA kemudian menyarankan untuk bertanya ke D atau kakaknya yang ada di kamar lain. Ya memang saat itu di rumah hanya ada MA dan juga D. Gak puas dengan jawaban MA, membawa anak tersebut ke kamarnya S. Niatnya ingin membungkam MA dengan menggunakan lakban. Tapi ketika ingin menempelkan lakban, MA melawan dengan cara menendang kemaluannya Setelah itu MA juga menendang bagian lutut dan sikunya Udah pasti kaget luar biasa. Dia nggak nyangka kalau MA akan melawan. Dalam kondisi itu mengeluarkan sajam yang dia bawa dan langsung menghujamnya ke tubuh MA sampai berkali-kali. MA sempat berteriak sebelum akhirnya dia terjatuh ke lantai dengan cairan warna merah yang terus keluar dari tubuhnya. Luka sajam pada anak-anak lebih fatal karena tubuh mereka belum sekuat orang dewasa dan organ vital berada lebih dekat ke permukaan kulit. Luka yang kelihatan kecil bisa dengan cepat mengenai pembuluh besar, organ dalam, atau saluran napas, sehingga menyebabkan kebocoran cairan hebat, shock, atau kehilangan nyawa dengan lemas. Dan saya nggak bisa bayangkan teman-teman ketakutan luar biasa yang dihadapi MA saat itu. Seorang anak yang nggak tahu apa-apa tapi jadi korban kejaman pelaku yang segitu parahnya. Oke, kita balik ke kasus ini.
H katanya panik ketika melihat kondisinya MA. Apalagi MA sudah benar-benar nggak bergerak setelah terluka oleh sajamnya H. Akhirnya H memutuskan untuk kabur dan melarikan diri melalui jalur masuknya tadi. Dan setelah itu MA pun ditemukan oleh D yang sempat mendengar teriakan adiknya tersebut. Masalahnya setelah kejadian itu H malah berniat untuk kembali melakukan tindak kejahatan. Untungnya dia bisa tertangkap sebelum berhasil menjalankan aksinya. Dari bukti yang sudah dikumpulkan bisa dipastikan kalau H memang pelaku penghilangan nyawanya MA. Salah satunya adalah hasil pemeriksaan laboratorium yang menunjukkan bahwa ada DNA yang identik dengan DNA MA di sajam yang dibawa oleh H ketika dia diringkus. Perbandingan dilakukan dengan sampel cairan tubuh yang diambil di TKP serta sampel dari S atau ayahnya MA. Selain itu teman-teman, seperti keterangannya HMA memang kehilangan nyawa karena sajamnya. Dan bayangin aja teman-teman, ditemukan setidaknya ada 18 luka sajam dan juga beberapa memar di tubuhnya MA. Yang berarti menggunakan kekerasan berlebih untuk menghilangkan nyawanya MA. Dari sini dapat disimpulkan kalau motifnya H benar-benar karena masalah ekonomi, bukan gara-gara dendam ataupun hal lain. Dan H pun resmi ditetapkan sebagai tersangka. Dia didakwa dengan 2 pasal. Pertama adalah kekerasan pada anak yang berujung dengan hilangnya nyawa. Dan yang kedua adalah pasal pengambilan harta secara paksa. Apresiasi saya untuk pihak berwenang yang dengan sigap bisa menyelesaikan kasus ini. Dan saya juga mendoakan supaya MA tenang dan keluarga bisa diberikan ketabahan. Teman-teman, masalah hidup yang menumpuk sering banget membuat seseorang kehilangan kejernihan berpikir kalau nggak segera mencari bantuan. Tapi tetap aja kekerasan bukan jalan keluar. Karena setiap keputusan yang diambil dalam keadaan putus asa selalu membawa dampak yang besar bagi orang lain. Apalagi ini korbannya anak-anak, merupakan pihak paling rentan dan seharusnya selalu dilindungi dalam situasi apapun. Kasus ini mengingatkan bahwa mencari jalan pintas gak pernah benar-benar menyelesaikan masalah. Dan penting bagi siapapun yang sedang tertekan untuk mencari pertolongan sebelum semuanya terlambat.